Halo, saya dari Universitas Bunda Mulia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang e-learning. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Franciscus Caraka Setia Aji. Saya dari kelas 1 PAK 51. Seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih dan membawa perubahan besar pada kehidupan sekarang. Dampak yang dirasakan salah satunya pada bidang pendidikan. Dahulu pendidikan hanya bisa kita dapatkan jika bertemu langsung dengan guru. Tetapi, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, pendidikan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja dengan menggunakan teknologi yang sudah tersedia saat ini. Proses pembelajaran pada saat ini lebih menekankan kepada teknologi. Biasanya proses pembelajaran tersebut menggunakan video, forum diskusi, video conference, dan itu disebut e-learning. Ya, adapun masalahnya yaitu untuk mengetahui apa itu e-learning, apa kelebihan dan kekurangan e-learning, bagaimana penerapan e-learning. Tujuan presentasi ini dibuat untuk mengetahui lebih dalam tentang e-learning, mengetahui dampak atau perubahan sistem pendidikan dengan adanya e-learning. Yang pertama, apa itu e-learning? E-learning adalah suatu proses atau sistem pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Ya, adapun pengertian e-learning menurut pendapat para ahli. Pertama adalah Michael, yaitu pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. Yang kedua ada Chandrawati, proses pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan prinsip dalam menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. Ya, adapun karakteristik dari e-learning. Yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri, kemudian disimpan di komputer, sehingga dapat diakses oleh dosen mahasiswa kapan saja. Yaitu contohnya seperti misalkan file PDF atau jurnal-jurnal lainnya untuk bahan pengajaran. Nah, yang keempat, ada memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum hasil kemajuan belajar, dan hal yang berkaitan dengan administrasi. Pendidikan dapat dilihat saat di komputer. Adapun komponen yang membentuk e-learning dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem dan aplikasi e-learning, yaitu seperti Edmodo, Google Classroom. Google Classroom ini yang sering dipakai untuk anak-anak sekolah untuk saat ini, saat pandemi ini. Yang kedua ada konten e-learning, ada video tutorial atau multimedia. Itu seperti misalkan ada konten di YouTube atau dosen yang membuat video atau guru yang membuat video untuk pembelajaran seperti itu. Yang terakhir, infrastruktur e-learning, itu contohnya ada personal komputer, jaringan, ada mungkin handphone, laptop, dan lain-lain. Adapun kelebihan dan kekurangan dari e-learning. Kelebihannya yaitu menghemat waktu belajar, seperti menghemat itu contohnya kayak misal kita kalau belajar pada umumnya kita harus ke sekolah, kita harus ke kampus, itu memakan waktu kan. Jadi dengan adanya e-learning ini kita tidak perlu untuk sekolah, untuk belajar, untuk di rumah, bisa di rumah gitu untuk belajar. Kedua ada tempat yang digunakan bisa di mana saja, ya, seperti misalkan di kamar, mungkin di kamar mandi gitu kita bisa sambil mandi mungkin lebih modern. Ya di samping itu juga ada kekurangannya. Yaitu yang pertama materi yang disajikan sulit dipahami. Ya jujur saja memang e-learning terkadang susah dipahami karena kurangnya mungkin komunikasi untuk dengan gurunya itu, untuk bertanya itu rada susah, agak sulit. Yang kedua terbatasnya waktu untuk bertanya. Ya karena dengan e-learning itu biasanya dan pembelajaran online itu mahasiswanya kan banyak. Nah, jadi kadang kalau bertanya kadang suka tidak terlihat mungkin karena yang bertanya juga banyak.
Yang terakhir ada tidak dapat mengikuti pelajaran jika ada permasalahan koneksi. Nah, itu sangat merugikan karena seandainya jika tiba-tiba wifi mati atau tidak punya kuota, kita tidak dapat mengikuti pelajaran tersebut. Ya, lebih jelasnya ini ada video yang saya ambil dari YouTube untuk lebih jelasnya. Apakah mendengar ceramah sambil memperhatikan slide presentasi masih dilakukan di dalam kelas? Sepertinya kelas Anda belum memanfaatkan teknologi e-learning alias masih menggunakan pola pembelajaran tradisional. Sebenarnya, apa itu e-learning? E-learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa elektronis seperti komputer, internet, telepon, dan lain sebagainya. Di samping itu, kegiatan belajar juga didukung oleh layanan tutor yang membantu mahasiswa apabila mengalami kesulitan. Mari kita lihat perbandingan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran menggunakan e-learning. Pada pembelajaran tradisional terdapat beberapa ciri di antaranya. Pertama, pendidik berperan sebagai sumber utama dalam kegiatan belajar. Meskipun sudah memanfaatkan teknologi laptop dan proyektor, kedua alat itu hanya sebagai tambahan atau pembantu saja. Kedua, penyampaian informasi yang bersifat fakta dan kurang memberikan contoh permasalahan karena pelaksanaan kegiatan pembelajaran sangat terbatas oleh jam pertemuan yang sudah ditentukan. Ketiga, dalam prosesnya, kemampuan peserta didik dalam hal belajar dianggap sama rata. Padahal, dalam satu kelas terdapat lebih dari satu karakteristik peserta didik dengan beragam gaya belajar dan cara berpikir yang berbeda-beda. Dan keempat, kurang menerapkan prinsip pembelajaran seperti pengulangan atau apersepsi, yaitu memberi peluang bagi peserta didik yang karena kondisi maupun karakteristiknya belum dapat memahami materi pembelajaran. Sekarang, mari kita bandingkan dengan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan e-learning. Melalui e-learning, banyak keuntungan yang ditawarkan. Beberapa di antaranya yaitu: pertama, pendidik tidak menjadi sumber utama dalam belajar, tetapi peserta didik memiliki sumber belajar lain yang telah tersedia di dalam e-learning, seperti elektronik modul, sekom, dan video. Kedua, peserta dapat mengeksplorasi secara mandiri informasi-informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Dan ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya. Jika terdapat kesulitan, mereka dapat berkonsultasi kepada tutor melalui forum diskusi online atau chatting. Jika kita simpulkan, kegiatan pembelajaran yang menggunakan e-learning dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. Mengapa efektif? Karena dengan bantuan e-learning, penerapan semua prinsip pembelajaran meliputi apersepsi, motivasi, aktivitas, korelasi, pengulangan, dan kerjasama menjadi lebih mudah. Lalu, mengapa efisien? Karena dengan berbagai keuntungan yang ditawarkannya, kita dapat menghemat waktu pembelajaran di kelas. Selain itu, dengan e-learning, kita telah selangkah maju mengikuti arus perkembangan teknologi. Dapatkan lebih banyak lagi informasi seputar pembelajaran dan informasi seputar e-learning. Jadi, sekian videonya. Selanjutnya, saya akan memberitahukan penerapan atau pemberlakuan e-learning pada kampus atau Universitas Negeri Yogyakarta. Profilnya dulu. Profilnya adalah yaitu Universitas Negeri Yogyakarta merupakan pengembangan dari IKIP Yogyakarta yang telah berdiri 21 Mei tahun 1964. Sejarah panjang UNY dalam dunia pendidikan Indonesia telah menghasilkan tenaga pendidikan dan non-kependidikan yang berkualitas umum. Sisanya mungkin bisa dibaca sendiri.
penerapan e-learning pada UNY. Sini ada forum diskusi. Nah, yang pertama ada forum diskusi. Forum ini menjadi wadah diskusi tentang permasalahan pendidikan terkait dengan masalah manajemen jurusan, perkuliahan, tugas akhir, mahasiswa, penelitian, lomba kreativitas, dan permasalahan lain yang relevan. Forum ini terbukti efektif dalam meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam bertanya, menanggapi permasalahan, menyanggah atau menjawab, merespon, dan menjaga forum ini dari hal yang kurang baik. Yang kedua ada sistem informasi akademik berbasis web atau disingkat SIAK. Yang ketiga ada SIOLA atau sistem informasi perpustakaan. SIOLA ini terbukti meningkatkan proses transaksi di perpustakaan UNY, baik dalam kunjungan situs, peminjaman, penelusuran, dan transaksi lainnya. Yang terakhir ada sistem informasi penelitian atau SIPEN. UNY telah mengembangkan sistem informasi penelitian atau SIPEN ini untuk mengelola data-data penelitian yang dilakukan oleh dosen UNY. SIPEN dikembangkan untuk memberikan informasi up-to-date mengenai penelitian dan hasil-hasilnya, sehingga dapat dipublikasikan secara luas. Kesimpulan dari presentasi ini adalah itu e-learning sangat memudahkan kita dalam bidang pendidikan terutama. Karena dengan adanya e-learning membuat pendidikan tidak ada batasnya. Tapi di samping itu semua juga ada kekurangannya, yaitu e-learning menjadikan sulit untuk berinteraksi dengan pengajar. Akibatnya adalah menjadikan siswa atau siswi menjadi malas. Berikut sumber yang saya dapatkan. Ya, dan terima kasih.